Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Pada video tutorial kali ini kita bahas mengenai CPNS tahun 2021. Sebelum lanjut ke pembahasan soal yang akan muncul di SKD nanti, Anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu guys ya. Subscribe itu gratis tuh guys. Kita langsung aja guys. Soal-soal nanti yang muncul di SKD mengenai tes wawasan kebangsaan, salah satunya itu mengenai Pancasila guys ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar, terus Bhinneka Tunggal Ika, terus sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, di TWK kita ngebahas sekitar 20 soal ya pada video kali ini. Kita langsung aja guys ya. Soal pertama, tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali merupakan sanksi norma. Ya. Kita perhatikan kata tegas dan nyata. Jadi kita kita garis bawahi teman ya. Tegas dan nyata berarti itu harus ditaati teman ya. Itu mengenai aturan hukum ya, jawabannya E ya. Nah, nanti kita lihat di pembahasannya guys ya. Kita lanjut. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai ya, nilai dasar guys ya. Itu dasar bernegara, berbangsa dan bernegara itu Pancasila guys. Kita lanjut. Adanya konsekuensi yang sangat mendasar adalah Pancasila sebagai paradigma ya. Ada konsekuensinya guys. Yang sangat mendasar adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan dasar negara. Kalau yang tadi, nah itu dia guys ya. Kalau mau coba lihat pembahasannya di sini guys, ya berarti kita salah berarti ya. Oke, nanti kita lihat nilai kita berapa skornya guys. Kita lanjut. Pembukaan Undang-Undang 1945 dalam kaitannya hak asasi manusia adalah piagam hak asasi manusia ini guys ya. Oke, nah. Pancasila sebagai norma dasar mengandung makna bahwa nilai yang bersifat imperatif, normatif, fleksibel, normatif, rigid, semantik. Ini imperatif ya. Ini pembahasannya kalau nggak salah nilai imperatif. Pancasila mengungkapkan seperangkat norma kaidah yang membimbing dan mencari kriteria Pancasila tujuan bangsa Indonesia. Ya. Kita lanjut guys ya. Yang menjadi kausal final dari Pancasila adalah Piagam Jakarta bangsa Indonesia, warga negara Indonesia menjadi kausal final ya. Ini Piagam Jakarta kalau nggak salah. Coba lihat kita pembahasannya ya. Dalam Piagam Jakarta tercantum rumusan dasar negara yang disebut Pancasila. Ya. Next, Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandung arti sebagai ideologi ya, dasar dalam menata negara, cita-cita bangsa, kepribadian bangsa. Nah, ini kalau bukan C, E dia ya. Pedoman bangsa ya, dasar dalam menata negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandung arti ini C dia ya. Dasar dalam menata negara. Nomor 8, yang bukan termasuk prinsip-prinsip dasar negara yang diusulkan oleh Islam
Ada beberapa yang bukan di sini guys ya, yang disuruhkan oleh Soekarno, prinsip-prinsip dasar negara yang bukan ya. Ya, kalau demokrasi tentu ada itu guys ya, kekeluargaan. Nah ini dia, ini kalau nggak salah ini kemanusiaan ada, kesejahteraan sosial ada, kebangsaan ada, ini kekeluargaan. Jadi tidak diusulkan oleh Soekarno. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki ciri khas, yaitu ideologi terbuka Pancasila ya tidak bersifat kaku, isinya tidak operasional, terdiri atas tuntunan, tidak diciptakan negara, dibenarkan melakukan pengorbanan. Bagian D ya, bagian D ya. Udah 10 guys ya, tinggal 10 lagi. Berdasarkan TAP MPRS nomor XX garing MPR garing 1966, Pancasila menempati tempat yang tertinggi sebagai hukum di negara RI karena Pancasila merupakan dokumen histori yang luhur, bukan ya guys ya, alat pemersatu bangsa, bukan guys ya, nilai-nilai luhur dan nenek moyang, bukan, dan dasar perjuangan bangsa. Nah ini boleh ini, dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah ini dia yang tepat, bagian E. Oke, nomor 12. Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara mengandung keharusan dan larangan-larangan yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Norma dasar yang harus kita perhatikan dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara adalah ini mengenai Pancasila, bukan undang-undang ya guys ya. Ini perhatikan pengamalan Pancasila ya. Nah, pengamalan Pancasila yang terkandung di dalam undang-undang yang mengandung keharusan dan larangan-larangan. Di mana terletak dia itu? Ya. Coba kita lihat. Di pembukaan ternyata ini ya guys ya. Padahal aku udah mikirnya tadi ini di batang tubuh. Next. Keadilan sosial menurut Pancasila seperti termaksud dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah keadilan sosial menurut Pancasila yang dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan. Setiap orang bebas bersaing. Fakir miskin mendapat pekerjaan yang layak. Tidak dibenarkan adanya perusahaan swasta yang monopoli. Nah, ini udah pasti ini bukan ini keadilan sosial ini bagi masyarakat Indonesia ini. Mendapat pekerjaan yang tidak, ya, setiap orang bebas bersaing. Tidak. Nah, bagian A ini perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan. Ya. Ciri nomor 14 guys ya, soal ciri orang yang beramal Pancasila adalah perbuatan selalu dipuji boleh, hati-hati dalam mengambil keputusan boleh juga, mengutamakan musyawarah. Nah ini ciri-ciri orang Pancasila ini guys ya, mengutamakan masyarakat boleh, perbuatan menguntungkan. Nah ini udah merugikan orang lain ini, perbuatannya menguntungkan. Bisa juga merugikan orang lain dan bisa juga tidak. Ini bagian E. Yang paling nilainya skornya besar di sini guys ya, bagian C yang mengutamakan musyawarah. Nomor 16. Pancasila dapat diartikan bahwa dalam Pancasila bukan hanya berisi kebenaran teoritis, adalah Pancasila sebagai filsafat yang
praktis, subjektif, idealistis. Nah, tes ya. Bagian D guys. Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka karena memiliki nilai-nilai yang dianggap baik, benar oleh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti Pancasila memiliki dimensi idealitas normatif. Nomor 17. Secara yuridis Pancasila terletak dalam pembukaan undang-undang. Ya. Pembukaan undang-undang bagian C ya. 18. Dalam hidup ini pemeliharaan lingkungan dan hidup amat penting untuk mencegah terjadi bencana alam boleh, mempertahankan keberadaan dan kelestariannya boleh juga. Kelestarian dan kelangsungan hidup umat manusia boleh juga, menjamin bahan baku industri masa akan datang. Ini sudah lebih jauh teman-teman. Memenuhi seruan dari berbagai organisasi internasional udah jauh kali ya. Istilahnya ini fungsi utama pemeliharaan lingkungan itu ya di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan kita yang saat ini. Mencegah terjadinya bencana alam itu memang ya itu sudah keharusan untuk tujuan pemeliharaan lingkungan ya. Mempertahankan keberadaan dan kelestariannya sudah pasti ya. Terus bagian C, kelestarian dan kelangsungan hidup umat manusia. Ini komplit ini guys ya. Kelestarian juga boleh, kelestarian alam lingkungan boleh, dan kelangsungan hidup umat manusia, dan tujuannya untuk juga manusia itu sendiri. Berarti bagian C guys. 19. Contoh sikap dan perbuatan yang kurang sesuai dengan prinsip mengutamakan kepentingan umum adalah contoh sikap perbuatan yang kurang sesuai dengan prinsip. Berarti ada pengecualian ini. Prinsip mengutamakan kepentingan umum terkecuali. Itu aja guys. Menggunakan telepon umum sepenuhnya ikut campur terhadap masalah tetangga. Itu bukan kepentingan umum guys ya. Ikut campur terhadap masalah tetangga itu bukan urusan kita. Menggunakan telepon umum seperlunya. Ini merupakan kepentingan umum ini. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya, boleh juga. Membantu kawan yang kesusahan boleh juga. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal ini boleh juga. Ini bagian B ya. Masalah tetangga itu bukan masalah kepentingan umum ya. Oke, satu lagi guys ya. Pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan senantiasa membatasi pengeluaran, boleh juga mengutamakan barang-barang murah ya. Ini sangat bawah lagi nih guys nilainya ya. Jadi itu bukan hidup sederhana, tetapi boleh juga ya diartikan begitu. Menabung secara maksimal boleh juga. Menyesuaikan hidup dengan kemampuan. Ini lagi nih guys nilainya ya, menyesuaikan hidup dengan kemampuan. Jadi kita hidup itu sesuai kemampuan kita. Kita nggak usah, contohnya gaji kita sebulan cuma 2 juta lah, sementara kita beli barang yang harganya 4 juta ya. Jadi kita berutang dong, kita pinjam. Jadi kita itu hidup sudah sesuai kemampuan kita. Terus bagian E, menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat. Ini sebenarnya sudah umum ini. Jadi nilai yang paling tinggi adalah bagian D ya. Oke. Mari kita akhiri simulasi. Kita coba lihat nilai kita ya guys ya. Nah, akhirnya aku dapat nilai itu 65. Aku salah 18. Aku salah 2 soal guys ya.
15 soal. Ya, waktu pengerjaan 14 menit 53 detik ya. Nah, ini kita salahnya di sini guys ya. Nomor 17 tadi itu coba lihat dan pembukaan online pas ya. Salah. Kita salah nomor 14 mengutamakan musyawarah. Ciri orang bermoral Pancasila adalah C ya, mengutamakan musyawarah. Kenapa kita salah tadi itu? Oke, sekian ulasan mengenai TWK CPNS tahun 2021. Yang belum subscribe silahkan subscribe guys ya. Subscribe itu gratis, tidak bayar sepeser pun. Silahkan share, silahkan bagikan ke sanak saudara guys ya. Terima kasih video tutorial kali ini semoga membantu teman-teman semua, dan doa saya semoga lulus CPNS 2021 ini guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Enong Lidah Siga Channel.